Pada jurnal yang pertama, yaitu Jurnal Bulletin of the Marine Geology dengan judul Marine Geological and Hydroceanography Data for Seaport Location Selection at Sampie Bay and its surrounding at Kota Waringin, Sentral, Kalimantan. Tahun terbit 2015 dengan penulis Iwayan Nugra. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi lokasi yang paling sesuai untuk membangun pelabuhan laut di wilayah Teluk Sampit, Kalimantan Tengah. Adapun metode yang digunakan dari penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan observasional dengan beberapa metode utama, yaitu pemetaan karakteristik pantai berdasar klasifikasi dolan, pengambilan sampel sedimen permukaan dasar laut menggunakan grab sampler, analisis besar butir sedimen menggunakan metode Volk, serta pemeruman menggunakan Raytheon. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wilayah Teluk Sampit memiliki dua tipe garis pantai utama, yaitu pantai berpasir dan pantai berlumpur. Morfologi dasar laut menunjukkan gradasi kedalaman yang sesuai untuk membangun pelabuhan. Kekuatan dari penelitian itu adanya pendekatan multidisiplin dengan data geologi, morfologi, dan arus laut yang lengkap. Kelemahan dari penelitian ini sendiri tidak adanya analisis ekonomi atau sosial terkait pembangunan pelabuhan. Kesimpulannya, Teluk Sampit layak dijadikan alternatif lokasi pelabuhan dengan mempertimbangkan karakteristik fisik dan oceanografi. Jurnal yang kedua yaitu Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis dengan judul Skipjack Tuna in Relation to Sea Surface Temperature and Chlorophyll A Concentration of Bone by Using Remotely Sensed Satellite Data. Tahun terbit 2011 dengan penulis Mukti Zainuddin. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami hubungan spasial dan temporal antara keberadaan ikan cakalang dengan parameter lingkungan laut seperti suhu permukaan dan konsentrasi klorofil A di Teluk Bone, Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data citra satelit Aquamodis dengan resolusi temporal bulanan pada periode Mei sampai Juni tahun 2007 dan 2009. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsentrasi tertinggi cakalang berada pada kisaran SST 29,0 hingga 31,5 derajat Celcius dan konsentrasi klorofil A antara 0,15 hingga 0,40 mg per meter. Kekuatan dari penelitian ini untuk menghubungkan teknologi penginderaan jauh dan data tangkapan aktual. Kelemahan dari penelitian ini tidak adanya pertimbangan parameter oceanografi lain seperti arus atau pasang surut. Kesimpulannya, citra satelit efektif untuk memprediksi daerah penangkapan ikan potensial berdasarkan kondisi suhu dan produktivitas perairan. Pada jurnal yang ketiga yaitu Journal of Coastal Development dengan judul Dispersion Modeling of Natural Radionuclides in Muria Coastal Waters. Tahun terbit 2012 dengan penulis Dwi Purwanto Sasongko, Supri Haryono, dan Wahyu Setiabudi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memodelkan dispersi radionuklida alami di perairan pesisir Muria yang berada di sekitar PLTU Tanjung Jati dan lokasi calon PLTN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data oceanografi seperti pasang surut, arus, gelombang, angin, dan batimetri yang dimulai sejak tahun 2006 dan diperbarui pada April 2011. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 4 jenis radionuklida terdeteksi dalam konsentrasi yang bervariasi pada sampel air laut sedimen. Kekuatan penelitian ini yaitu
menggunakan pendekatan pemodelan numerik yang detail dengan validasi lapangan. Kelemahan penelitian ini yaitu data temporal terbatas dan tidak membahas resiko ekologis terhadap biota laut secara spesifik. Kesimpulannya, radionuklidat dari PLTU berpotensi tersebar di wilayah pesisir Muria dan perlu pemantauan jangka panjang. Jurnal yang keempat yaitu Jurnal Biotropia dengan judul Identification of Oceanographic Parameter for Determining Pelagic Tuna Fishing Ground in the North Papua Waters Using Multisensor Satellite Data. Tahun terbit 2006 dengan penulis Vincenzo Siregar dan Harold Jopi Davidovas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi parameter oceanografi, terutama yang mempengaruhi keberadaan dan distribusi ikan pelagis di perairan Papua Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data dari citra satelit dari 3 sensor yaitu NOAA, SeaWives, dan Topex atau Poseidon arus laut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa daerah tangkapan tuna pelagis terkonsentrasi pada zona suhu permukaan laut 27 hingga 30,8 derajat Celcius dan konsentrasi klorofil A antara 0,21 hingga 0,35 mg per meter. Kekuatan dari penelitian ini yaitu integrasi data multisensor dan validasi lapangan. Kelemahannya, data tangkapan ikan yang digunakan bersifat terbatas pada kapal tertentu. Kesimpulannya, identifikasi parameter oceanografi sangat membantu menentukan daerah lokasi penangkapan ikan pelagis secara efisien. Lalu jurnal yang kelima yaitu Journal of Sea Research dengan judul Examining Fishing Activities Based on In Situ Tracking and Oceanography Characteristics in Aru Sea and Sugarcane. Tahun terbit 2024 dengan penulis Noir Purba, Bobby P. Pratama, Lantun P. Dewanti, dan kawan-kawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keterkaitan antara aktivitas penangkapan ikan dengan kondisi oceanografi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia WPPRI 718 khususnya di Laut Aru dan sekitarnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data aktivitas kapal diambil dari Global Fishing Watch tahun 2014 hingga tahun 2018 difokuskan pada armada Port Saint. Data oceanografi diambil dari Modis Aqua dan divalidasi dengan menggunakan World Ocean Database. Lalu hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas penangkapan ikan tertinggi terjadi pada kondisi SST 27 hingga 29 derajat Celcius dengan konsentrasi klorofil A sedang dan arus permukaan laut lambat. Kekuatan dari penelitian ini menggabungkan data pelacakan kapal dan data oceanografi satelit dan in situ. Kelemahannya tidak tersedia data ukuran dan volume tangkapan ikan. Kesimpulannya, kombinasi data pelacakan kapal dan kondisi oceanografi efektif untuk memahami dinamika penangkapan ikan dan mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan. Lalu lanjut ke esai yang saya buat dengan judul Perkembangan Ilmu Oceanografi di Indonesia, Menjelajahi Potensi Maritim dan Tantangan Masa Depan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan luas laut 6,4 juta kilometer dan garis pantai ribuan kilometer. Memiliki potensi maritim, ekonomi, keamanan, dan identitas nasional. Pentingnya ilmu oceanografi yaitu untuk
memahami dinamika laut untuk pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya laut. Yang kedua, ada fondasi histori dan peran Lembaga Hidrografi Nasional. Oceanografi berawal dari kebutuhan hidrografi dan navigasi melalui Deklarasi Juanda tahun 1957 dan UNCLOS 1982 yang mengakui bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan. Lalu yang ketiga, ada inovasi teknologi dalam survei pemetaan, yaitu untuk pengembangan teknologi multispektral menggunakan drone dan sensor. Keunggulannya efisien, aman, akurat untuk perairan dangkal. Lalu ada pemanfaatan data satelit menggunakan modis aqua atau Terra, analisis gelombang suhu, permukaan laut, dan klorofil A. Mendukung identifikasi zona penangkapan ikan potensial menggunakan perangkat lunak analisis seperti Ocean Data View dan Microsoft Excel. Lalu yang keempat itu ada dinamika oceanografi dan pengaruh iklim. Sistem monsun Asia Australia merupakan pengaruh besar pada arus dan gelombang. Fenomena upwelling itu meningkatkan produktivitas phytoplankton dan hasil tangkapan ikan. Pengaruh ENSO dan IOD juga berpengaruh terhadap variasi suhu permukaan laut dan klorofil A. Lalu ada pentingnya pemahaman interaksi oceanografi dan iklim untuk prediksi sumber daya laut. Yang kelima ada survei in situ dan karakterisasi perairan. Survei CTD di Raja Ampat menggunakan data suhu, salinitas, dan mixed layer. Subbottom profile melakukan identifikasi lapisan sedimen dan morfologi dasar laut. Data in situ ini melengkapi data satelit untuk pemahaman detail karakteristik perairan. Yang keenam ada tantangan dan prospek masa depan. Tantangannya, skala wilayah laut Indonesia yang luas, keterbatasan anggaran dan SDM ahli teknologi baru, integrasi data satelit dan in situ model numerik, dampak dari perubahan iklim global. Prospeknya, mendapatkan dukungan pemerintah dan kemajuan teknologi, kolaborasi lembaga riset seperti universitas, industri, dan komunitas internasional. Lalu kesimpulan, ilmu oceanografi sangat vital untuk optimalkan potensi maritim Indonesia. Inovasi teknologi kolaborasi menjadi kunci kemajuan komitmen investasi riset, pendidikan, dan teknologi untuk masa depan maritim berkelanjutan. Cukup sekian.